majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji at-tahirati ummahatil mu'minin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jalla, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM, dan yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di hari ini, di subuh Jumat ini, kita masih menikmati hadir di rumahnya ini. Mudah-mudahan niat ikhlas kita, amal saleh kita Allah terima, dan dosa-dosa kita diampuninya. Oleh itu mari kita bersyukur sekali lagi kepadanya. Mudah-mudahan syukur kita melahirkan nikmat-nikmat yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya.
kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai. Tidak lupa kita berselawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, para istrinya, anak-anak dan cucu-cucunya, serta zuriat keturunannya, para sahabat dan anak-anak mereka, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka sampai akhir masa. Semoga kita termasuk yang istiqamah di atas jalan yang telah mereka ikuti dan mereka wariskan. Untuk itu kita datang pada pagi ini belajar kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah lapangkan hati kita, Allah kuatkan azam kita, dan mantapkan iman dan keyakinan, sehingga kita pun ilmu kita berbuah amalan. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-fara'idu al-mansusah allati sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aha. Tentang atau bab tentang kewajiban-kewajiban yang dijelaskan secara nas, secara tekstual dalam Al-Quranul Karim, allati sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aha. Di samping itu atau bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyunnahkannya. Kalau bahasanya bahwa datang sunnah seperti apa yang dalam Al-Quran dan ditambahkannya. Jadi secara teks ada dalam Al-Quran, tapi ada tambahan penjelasan dalam sunnah. Sunnah sama menjelaskan, sama dengan apa yang dalam Al-Quran, kemudian ada penjelasan tambahannya. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Allah berfirman, idza qumtum ila shalah, bila kalian hendak salat, yakni idza aradtumul qiyam. Karena di sini sepakat ulama bahwa wudu itu sebelum salat kan, maka ditakdirkan idza aradtumul qiyama ila shalah, bukan setelah salat. Wudu kan setelah salat atau sebelum salat? Seperti apabila kalian berniat nak salat. Jadi walaupun fi'ilnya fi'il madhi, nah, sama dengan hadis-hadis ini dalam bahasa Arab maklum. Ya, sehingga kalimat atau kata idza masuk ke dalam fi'il mudhari', fi'il madhi, maknanya berubah menjadi mustaqbal. Misalnya idza akala ahadukum, apabila seseorang hendak makan, ya kan, falyakul biyamini, bukan setelah makan. Kalau dia mau makan. Nah. Baik. Atau idza tazawwaja ahadukum, ada ya, apabila seseorang hendak nikah misalnya. Baik. Idza qumtum ila salati, apabila kalian hendak mendirikan salat. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian. Wamsahu bi ru'usikum, usap pula kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh pula kaki sampai
mata siku, mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu. Bila kalian junub kan tahu ya, kan tidak perlu dijelaskan. Kalau dijelaskan tambah tidak jelas nanti. Ini kan sesuatu yang jelas. Kalau udah jelas ya minta dalil lagi, Pak. Nah, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Baik. Wa qala, yang tadi surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian Imam Syafi'i berkata, wa qala, dan berfirman pula, Allah berfirman pula, wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Dan tidak pula dalam keadaan junub, tidak boleh masuk dalam masjid, illa abiri sabilin, kecuali orang yang hanya lewat, hatta tagtasilu, sampai kalian mandi. Sampai kalian mandi baru berdiam di rumah Allah kalau junub. Lalu berkata Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan sesuai dengan bab yang dia tuliskan. Fa'abana, Allah menjelaskan secara langsung anna taharatal junubi al-ghuslu dunal wudu', bahwasanya sucinya orang yang junub itu dengan mandi dunal wudu', tanpa wudu di dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran ya hanya dibilang fatahharu, hanya mandi, tanpa disebutkan wudu. Wasanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu kama anzalallah. Nah, Rasul pun di samping Al-Quran juga menyunnahkan wudu seperti yang Allah turunkan, persis seperti yang Allah turunkan secara tekstual tadi. Faghasala wajhahu, yaitu dengan membasuh mukanya, wa yadayhi ilal marafiq, tangannya sampai ke siku, wa masaha ra'sahu, dia menyapu kepalanya, wa ghasala rijlaihi ilal ka'bain, dan dibasuhnya kedua kakinya sampai mata kaki. Sama kan dengan ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sama, basuh muka, basuh dua tangan sampai siku, usap kepala, dan basuh kaki sampai mata kaki. Seperti itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Imam Syafi'i mendatangkan bukti bahwa seperti itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana buktinya? Riwayat. Di mana buktinya? Riwayat. Nah, qala akhbarana Abdul Aziz ibn Muhammad, telah menyampaikan atau telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Muhammad al-Majisun al-Madani, telah menyampaikan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad al-Majisun atau Ad-Darawardi, dua-duanya Madinah, an Zaid bin Aslam, dari Zaid ibn Aslam al-Adawi maulahum, dari Zaid bin Aslam al-Adawi maula Umar ibn al-Khattab, an Atha ibn Yasar, dari Atha ibn Yasar al-Madani masyhur faqih, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib habrul ummah wa turjumanul Quran radhiyallahu anhu wa nabihi, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu tawadda'a marratan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu sekali. Jadi basuh muka sekali, basuh tangan
sekali, gosok kepala sekali, dan basuh kaki sekali. Kemudian berkata lagi Imam Syafi'i rahimahullah, akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik, itu Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Asbuhi Al-Himyani, Imam Darul Hijrah, Imam mazhab Maliki, salah satu dari imam mazhab fikih yang terkenal sampai hari ini. Ada 4 mazhab ya yang terkenal. Mazhab banyak sebenarnya, tapi yang paling eksis hari ini mazhab Abu Hanifah atau Hanafi, mazhab Malik atau mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dikenal dengan mazhab Hanbali. An Amr ibn Yahya, dari Amr ibn Yahya ibn Umarah ibn Abi Hasan Al-Mazini Al-Ansari. An abihi, dari bapaknya Yahya ibn Umarah ibn Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini, annahu qala, bahwa dia berkata, li Abdullah ibn Zaid, berkata kepada Abdullah ibn Zaid, wa huwa jaddu Amr ibn Yahya, dan dia adalah datu Amr ibn Yahya, tapi bukan maksud Abdullah bin Zaid ya, bukan Abdullah bin Zaid. Hal, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Syakir di dalam Al-Hashiyah, hal tastati' an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Dia berkata, yakni datuknya Amr bin Yahya Al-Mazini berkata kepada Abdullah ibn Zaid. Abdullah ibn Zaid Al-Ansari, dia yang bermimpi lihat azan itu ya, Abdullah bin Zaid. Hal tastati' an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa enggak engkau tunjukkan kepadaku, peragakan kepadaku, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman itu Masya Allah mereka belajar bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak, apa hukumnya basuh ini? Lebih mudah memperagakan inilah wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada belajar basuh tangan hukumnya wajib, batasnya sampai kemana misalnya sebagainya. Tidak, diperagakan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, faqala Abdullah, berkata Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu, na'am, ya saya siap. Fada'a bi wudu, maka dia meminta diberikan wudu. Wudu itu adalah sebuah tempat wudu, airnya cukup untuk berwudu saja, sehingga disebut dengan wudu. Tapi kalau kita di Indonesia berubah maknanya, berubah jadi wadu. Nah, jadi waduk parangtritis, waduk apa lagi? Menjadi bukan, ya, tempat yang besar sekali, empang ya. Nah, jadi waduk foto panjang ya. Nah, karena mungkin orang Indonesia wuduknya tidak bisa sedikit, sehingga jadi waduk berubah jadi besar. Orang Indonesia mana bisa wuduk sedikit-sedikit, ya kan? Bahkan ada pula yang cenderung mencemooh, ya, ya disebut dengan kaum kobokan katanya, cara mencemoohnya karena wuduknya dikit satu kobokan, sehingga disebut dengan kaum kobokan. Tidak pernah dengar ya? Untung lah Bapak tidak dengar, kan tidak sakit hati Abah. Ya, iya, awak wuduk cara Nabi dibilangnya kaum kobokan. Tahu kobokannya? Mangkuk basuh tangan di rumah makan tuh kobokan namanya. Kan cukup segini aja kan? Orang kita tuh kumur-kumur tidak cukup. Ya, untuk kumur-kumurnya tidak cukup. Coba lihat kerannya, Masya Allah, habis full. Nah, jadi dilihatnya kita wudhu sikit-sikit dibilangnya kaum kobokan. Apalagi wudhu di dalam tempat ini, karena memang
masalah air mustakmal ini kan, air mustakmal dalam mazhab Syafi'i sangat dakik sekali. Tidak boleh setitik aja kadang menurut sangkaan sebagian, padahal secara para ulamanya sudah jelaskan, ya tidak berpengaruh, tidak berpengaruh percikan itu. Ini detailnya sangat banyak dalam khususnya dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Tapi kalau mazhab Hambali lebih ringan, Maliki lebih ringan. Karena apa? Air yang dipakai untuk wudu walaupun masuk lagi ke tempatnya di percikannya, insya Allah tidak berpengaruh kesucian air. Maka disebutlah kaum makan. Tidak usah dihafal Pak ya, tidak usah dihafal, jangan dihafalkan itu. Saya karena lewat aja, ya lewat aja tapi terpaksa bilang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sehingga disebutlah waduk itu air yang khusus untuk tempat cukup untuk wudu. Kalau Indonesia cukup untuk membangkit tenaga listrik, itulah waduk. Nah ini namanya kalau istilah dalam bahasa nanti at-tatawur dalali lil alfaz, yaitu perkembangan makna dari sebuah lafaz. Jadi memang harus dipahami juga itu waduk dalam bahasa ini, dalam bahasa kita. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Kalau orang Arab ya ada istilah man akala nasiyan yutimmu saumahu. Kalau orang Arab. Kalau Indonesia enggak, man akala nasiyan batala saumuhu. Yang paham bahasa Arab Pak ngerti dia itu. Kalau orang Arab idza akala nasiyan, orang Arab apabila makan nasiyan dalam keadaan lupa, sah puasanya. Kalau orang Indonesia man akala nasiyan batala saumuhu. Orang Indonesia bila makan nasi batal puasanya. Jadi nasi dalam bahasa Arab, nasi bahasa Indonesia berbeda. Yang satu batalkan wudu, batalkan puasa, satu tidak. Baik. Ini Pak ini orang Indonesia makan nasi batal wudu enggak? Enggak batal enggak? Batal puasa enggak? Batal puasa. Kalau orang Arab makan nasian, enggak batal karena nasian orang yang lupa. Lupa dia puasa terus makan. Batal wudu puasanya? Enggak, kalau itu doa lah sering lupa Pak. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Naam, fada'a thumma fada'a biwudu. Dia minta air untuk wudu. Fa afragha ala yadayhi. Lalu dia tuangkan ke kedua tangannya. Artinya dibasuh di luar wudu tadi. Basuh tangannya di luar tempat wudu. Fa ghasala yadayhi marrataini. Lalu dia membasuh tangannya 2 kali di luar waduk tadi. Thumma madmadah. Kemudian beliau berkumur-kumur. Wastanshaqa. Jadi madmadah berkumur-kumur. Kemudian wastanshaqa thalathan. Dan dia masukkan pula air ke hidung 3 kali. Jadi berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung 3 kali. Thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian dia membasuh mukanya 3 kali. Thumma ghasala yadayhi marrataini ila al-mirfaqain. Lalu dia basuh tangannya 2 kali sampai ke siku. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian masaha bi ra'si bi yadayhi, kemudian dia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Berarti kedua tangannya. Berarti kalau begini-begini satu tangan. Nah, jadi kalau dalam hadis ini masuk dalam hadis Utsman bin Affan, hadis Abu Hurairah tentang sifat wudu Nabi selalu dengan kedua tangan. Nah. Thumma masaha bi ra'si bi yadayhi. Kemudian dia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Fa aqbala bihima wa adbar. Fa aqbala dimulai dari depan sampai ke belakang kemudian balik lagi ke depan. Itu makna fa aqbala bihima wa adbar, yaitu dari depan ke belakang dan ke belakang ke
ke depan. Jadi maju, mundur lah, begitu lebih kurang bahasanya. Bada'a bimuqaddami ra'sihi. Dijelaskan lagi, dimulai dari bagian kepala paling depan. Thumma zahaba bihima ila qafah. Dari depan dia ke belakang. Dia lewat sampai ke belakang, usahakan sampai ke belakang, sampai ke tengkuk sini. Thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a min. Kemudian kembalikan tangannya ke tempat awal dia mulai mengusap. Ya, dari sini dua tangan terus ke belakang, balik lagi ke asal. Jelas ya? Baik. Thumma dhahaba bala'a minhu thumma ghasala rijlaihi. Kemudian dia membasuh kedua kakinya. Nah, sekarang kita dengarkan penjelasan Imam Asy-Syafi'i. Riwayatnya sudah ditunjukkan. Tadi maratan dua sekali-sekali. Dalam hadis ini ada tiga, ada dua. Berkata Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, "Fakana zahiru qaulillahi faghsilu wujuhakum." Zahir makna yang paling cepat kita pahami, ya, yang terlihat langsung dari lafaznya dalam firman Allah, "Faghsilu wujuhakum," basuhlah muka kamu atau maka kalian. Aqallu ma waqa'a alaihi ismul ghasli, yaitu yang minimal, batas minimal yang boleh disebut membasuh, batas minimal membasuh. Yang dimaksud zahirnya adalah asal sudah membasuh itu sudah cukup, ya kan? Asal sudah membasuh berarti sudah cukup. Apa itu kata Imam Syafi'i? Wa dzalika marrah. Nah, dan itu minimal membasuh itu sekali sudah dianggap membasuh. Misalnya sudah dibasuh tangan, sudah gimana? Disiram sekali aja gini kan? Cukup. Dan basuh kan sudah kan? Nah. Wahtamala akthar. Tapi ada kemungkinan lebih. Makna asalnya sekali sudah disebut membasuh. Sama dengan sekali sudah disebut mengusap. Tapi ada kemungkinan tambahan. Jelas? Tidak. Alhamdulillah. Fasanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'a marratan. Maka Rasulullah SAW telah menyunnahkan wudu sekali. Maksudnya bukan sekali-sekali berwudu, tidak. Maksudnya wudunya basuh sekali, muka sekali, tangan, itu maksudnya. Bukan sekali-sekali berwudu, Nabi selalu berwudu. Nanti dibilang pula nanti Rasulullah SAW wuduk sekali 40 hari ya. Ada pula riwayat dari nisbat kepada Imam Abu Hanifah, beliau wuduk ya sekali 40, pernah berwuduk sekali 40 hari, tidak batal-batal wuduknya. Gimana tuh? Hah? Langsung percaya? Berarti untuk ada masalah. Ya subhanallah ini. Itu di surga Pak. Di surga. Artinya kalau surga bisa tidak wuduk gitu, bisa tidak batal wuduk lagi. Tapi kalau dia masih di sini kenapa di surga tidak batal? Orang surga tidak tidur. Orang surga tidak buang angin. Orang surga tidak buang hajat. Terus apa yang batalkan? Orang surga tidak mabuk. Orang surga tidak muntah. Ada yang batalkan lagi? Ada ya. Apa itu? Junub, Masya Allah. Kalah saya. Nah, awak tadi bilang tidak batal, ada juga pembatal semua Pak. Dah tua-tua masih ingat ini. Subhanallah. Jangan-jangan. Subhanallah. Betul Pak, ini betul ya. Nah. Nantilah kita jelaskan, dengar Imam dulu. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Ini satu-satu dulu ya. Jadi dikatakan Imam Abu Hanifah 40 hari 40 malam tak batal wudu. Berarti beliau tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur gitu. Padahal tidur membatalkan wudu. Berarti tidak pernah buang hajat.
Tidak pernah buang hajat. Kalau sudah 3 kali aja dah berurusan kita dengan rumah sakit biasanya. Iya 3 hari enggak. Ya, kalau tidak percaya coba lah. Kalau 3 hari, ya, apa istilahnya konstipasi, itu keras, tidak bisa keluar. Keluar keringat dingin kita dibuatnya saya. Nah, ini 40 hari 40 malam. Atau apa namanya? Beliau juga tak buang angin, tak buang hajat besar, hajat kecil, dan juga tidak. Wallahu a'lam. Dari kisahnya sudah mencurigakan. Sama dengan dongeng bahwa Imam Syafi'i tiap hari minta barakah ke kuburan Abu Hanifah di Baghdad. Kan ada dongeng itu diriwayatkan orang. Masalahnya diriwayatkan ya dalam tarikh Baghdad, cuma sanadnya tidak sahih. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Falamma fasanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu' marrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan wudu' sekali. Fawafaqa dzalika zahir al-Qur'an. Wudu' yang sekali ini sama dengan zahirnya Al-Quran, karena zahirnya asal membasuh. Sudah sekali itu sudah sebut membasuh. Wa dzalika aqallu ma yaqa'u alaihi ismul ghasli, dan itu adalah batas minimal disebut membasuh. Wa ihtamala akthar, dan mengandung kemungkinan lebih. Bisa saja yang dimaksud adalah lebih. Bisa dimaksud maksimal, bisa dimaksud minimal. Wasannahu marrataini wa thalathan. Lalu Nabi SAW menyunahkan pula 2 kali dan 3 kali. Falamma sannahu marratan istadlalna ala annahu law kanat marratun la tujzi lam yatawadda marratan wa yusalli. Wa anna ma jawaza marratan ikhtiyarun la fardun fil wudu' la yujzi aqallu minhu. Tatkala Rasulullah SAW menyunahkan wudu' sekali, di antara sunnahnya kita mengambil dalil dari situ bahwasanya kalau membasuh sekali tidak cukup, pasti Nabi tidak berwudu' sekali dan salat dengannya. Jelas, andainya membasuh 1 kali tidak sah, tidak mungkin Nabi wudunya sekali dan salat dengan wudu itu, ya kan? Berarti itu sah. Wa anna ma jawaza marratan ikhtiyar. Dari situ pula kita tahu bahwa membasuh lebih dari sekali itu pilihan, tidak wajib. Ikhtiyarun. La fardun fil wudu'. Bukan fardu dalam wudu, yang la yujzi aqallu minhu, yang tidak cukup lebih sedikit daripadanya. Jadi membasuh 2 kali dan 3 kali itu ikhtiar. Apa makna ikhtiar? Pilihan. Boleh ditinggalkan dan boleh dilakukan. Yang wajib adalah sekali, karena tidak ada setengah, Pak. Nah, sempat Pak basuh setengah sampai sini batal atau tak sah wudunya. Yang ada adalah sekali. Dan inilah aqallu al-ghasli, yaitu sedikit-sedikitnya yang disebut dengan membasuh. Baik. Jadi dari wudunya Nabi sekali kita tahu bahwa membasuh sekali cukup, dan bahwa membasuh 2 kali atau lebih 3 kali adalah pilihan atau apa istilahnya sunat, tidak wajib, yang kalau tidak dilakukan tidak sah wudu. Jadi tidak wajib. Baik. Berarti kalau tinggalkan berdosa? Enggak. Tapi rugi ya? Iya, rugi. Kalau dalam kondisi kita alhamdulillah air sangat tersedia, ditambah lagi kita kadang-kadang di negeri kita ini lembab dan basah, ya kalau dibasuh sekali masih
ya sisa keringatnya masih bercampur. Maka dibasuh 3 kali di samping dia. Dianjurkan, dan pada umumnya wudhu Nabi lebih dari 1 kali. Tapi beliau kadang-kadang wudhu 1 kali untuk menunjukkan bolehnya. Maka lebih baik dilakukan sempurna atau maksimal daripada minimal. Wa hadza mithlu ma dzakartu min al-fara'id qablahu. Ini persis seperti yang aku sebutkan sebelumnya, yaitu fardu-fardu yang disebutkan sebelumnya, maksudnya kewajiban-kewajiban syar'i yang disebutkan sebelumnya. Lau turikal hadis, andainya hadis ditinggalkan, tidak ada hadis dalam masalah itu, ustughniya fihi bil kitab, cukup Al-Quran, karena persis sama. وحين حكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله. Tetapi ketika ada hadis yang diriwayatkan, dihikayatkan dari Nabi sama dengan itu, ini menjadi dalil bagi kita bahwa hadis mengikuti kitabullah, Al-Quran Al-Karim, mengikuti kitabullah. ولعلهم إنما حكوا الآن حكوا الحديث فيه لأن أكثر ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 3. Sebab barangkali mereka sengaja menghikayatkan hadis itu, hadis tentang sekali dan 2. لأن أكثر ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 3, karena pada umumnya wudhu Nabi itu 3 kali. Fa'aradu annal wudu'a 3 ikhtiyar. Dengan meriwayatkan itu mereka ingin menyampaikan bahwasanya wudhu 3 kali itu adalah pilihan, tidak wajib. La annahu wajibun la yujzi'u aqallu minhu, bukan kewajiban sehingga yang kurang dari 3 atau 2 tidak sah. Walamma dzukira minhum fi anna man tawadda'a wudu'uhu hadha wa kana 3, dan tatkala disebutkan daripadanya, artinya diriwayatkan daripadanya diriwayatkan daripadanya fi anna man tawadda'a, yaitu orang yang berwudu, nah wudu'ahu hadza, seperti wudu'nya Nabi, wa kana 3, dan ketika dia mengucapkan itu wudu'nya 3 kali, maka summa shalla rak'ataini, kemudian dia salat setelah wudu seperti wudu Nabi itu, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsahu atau la yuhadditsu fihi nafsahu fihima ghufira lahu, di mana dalam salat setelah wudu itu, salat sunat wudu itu, dia tidak berbicara selain atau tidak berkata-kata hatinya kecuali dalam masalah salat, ghufira lahu, diampuni dosanya. Fa'aradu talabal fadli fi ziyadati fil wudu, mereka ingin mencari yang utama, yaitu menambah dari 1 kali dalam wudu. Wa kanat ziyadatu fi nafilah, dan tambahan itu sifatnya sunat. Wa ghasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil wudu'il mirfaqaini wal ka'bain. Nah, ini insyaallah masuk pada masalah batas wudu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, karena waktu tugas sudah datang. Ya, tugas tuan termasuk saya. Baik ya. Nah, jadi intinya bahwa sesuai judul bab, ada amalan-amalan yang sudah lengkap dalam Al-Quranul Karim, yang andainya tidak ada hadis, kita sudah bisa berwudu dengan sempurna. Iya kan? Sudah berusaha berwudu dengan sempurna. Nah, tapi datang hadis persis seperti itu pula. Maka ini kemudian nanti ada juga apa namanya tadi, keterangan tambahannya. Itu kalau hadis Al-Quran kan tadi mungkin 1, mungkin lebih. Lalu Nabi SAW jelaskan dengan sunnahnya, ada yang 1, ada yang lebih. Ketika dia berwudu sekali-sekali,
maka kita tahu bahwa itu wudunya cukup sekali. Sedangkan tambahan itu adalah tambahan atau sunat, menambah pahala. Nah kalau gitu jangan ditinggalkan, kecuali di saat memang kita kan ada masanya tidak ada air sama sekali, misalnya musafir yang ada adalah ya air minum atau dan sebagainya sedikit sekali, maka di saat itu kita andainya berwudu sekali itu sudah cukup insyaallah taala. Baik, mohon izin sampai di sini dulu. Pertanyaannya belum terjawab tadi ya. Boleh enggak 2 atau 3? Zahirnya Abdullah bin Zaid tadi itu boleh. Karena dia mengatakan itu seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai diminta wudu Nabi alaihi salatu wasallam. Insyaallah jawaban lengkap insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.